Di hasil hitung sementara. Ini baru hitung sementara. Kita akan melihat bagaimana nanti prosesnya, tapi yang jelas kita akan menanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana proses sejauh ini yang dia lakukan hingga akhirnya mencapai 60% lebih, saudara. Kita tanya langsung ke Deddy Mulyadi, Kang. Ya, kabar baik. Oke. Kang, mendapatkan kabar bahwa sudah 60% lebih sejauh ini. Bagaimana perasaannya, Kang? Ya tentunya bahagia ya, tapi yang paling utama kan ada tanggung jawab yang harus saya pikul ke depan, karena ini kan kepercayaan publik yang dibangun di atas keringat masyarakat dan dibangun di atas harapan, karena ekspektasi terhadap saya kan relatif tinggi. Untuk itu moga pasangan saya dengan Kang Erwan bisa mewujudkan seluruh mimpi-mimpi rakyat Jawa Barat. Artinya ada mimpi yang diusung untuk nantinya bisa dilakukan. Tapi tentu kita lihat bahwa angka 60% ini, saudara, ini cukup tinggi, Kang, di sepanjang gelaran Pilkada Jabar. Apakah menyangka dan bagaimana skemanya sejauh ini? Ya sebenarnya saya sudah memprediksi dari awal ya, karena komunikasi publik saya dengan masyarakat Jawa Barat instan. Saya biasa ke undangan, biasa ngurusin orang sakit dalam setiap hari. Ada jembatan rusak saya ikut bantu. Ini kan cermin ada tanggung jawab yang saya lakukan selama ini. Dalam bahasa saya apa yang saya lakukan adalah kerja-kerja otentik, gitu, bukan kerja-kerja kosmetik. Nah sehingga itu melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan itu terawat. Walaupun memang mungkin ada degradasi karena ada kampanye hitam, ada aspek-aspek yang lainnya, tapi itu biasa kan dalam politik. Untuk itu semoga seluruh keringat itu, seluruh mimpi itu nanti akan terbeli dengan kerja yang saya lakukan. Iya. Kang, terkait juga kita berandai-andai bahwa hasil ini adalah benar dan hasil ini nantinya akan sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang pertama akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk warga Jawa Barat tentunya? Yang pertama saya lakukan pasti saya langsung lihat anggaran dong. Ini anggaran posturnya paling gede buat siapa? Dalam bahasa saya sering saya umumkan misalnya gini, ini kan sudah pemerintahan berbasis digital. Kalau pemerintahan berbasis digital, maka ongkos kantornya harus kecil. Kunjungan-kunjungan kerjanya harus kecil. Nah, sehingga nanti yang berbasis digital ini harus melahirkan postur anggaran publik yang besar bagi kepentingan masyarakat. Jadi kita nggak mungkin membangun kalau tanpa melihat anggaran dulu. Anggarannya kita efisienkan, kita arahkan, kita fokuskan bagi kepentingan publik. Nah kalau sudah seperti itu berarti belanja jalannya nanti ditingkatkan. Belanja bangun rumah rakyat miskinnya ditingkatkan. Belanja untuk Jabar Caang istilahnya ditingkatkan. Belanja untuk irigasi ditingkatkan. Belanja bangun sekolah baru ditingkatkan. Ini yang belanja untuk layanan kesehatan dari mulai puskesmas sampai rumah sakit ditingkatkan. Beasiswa ditingkatkan. Nah ini yang akan menjadi orientasi yang saya lakukan. Di balik itu pasti saya tetap keliling nemuin warga pakai motor, pakai sepeda. Karena apa? Karena itu bagian mempotret apa yang terjadi di dapur warga kita. Karena dapur warga tidak hanya bisa dikontrol oleh dapur media sosial kita. Kang, terakhir, sejauh ini kita tahu bahwa didukung oleh Partai Kim, partai yang koalisi yang juga cukup gemuk. Apakah sudah ada koordinasi, komunikasi terkait juga bagaimana nanti pembagian di Jawa Barat dan juga dengan Presiden Prabowo khususnya dengan Ketum Gerindra sebagai kader Gerindra? Saya sudah lapor dari tadi ya, sejak Eksipol saya sudah sampaikan dan tadi ADC menjawab sudah diprediksikan kalau Jawa Barat kemungkinan menang besar. Dan kalau komunikasi dengan para ketua partai kan itu kerjaan saya keseharian karena teman-teman saya. Tidak ada hal karena para ketua partai tidak membebani apapun pada saya. Mereka hanya meminta saya mewujudkan seluruh visi dan misi yang saya sampaikan di debat-debat kandidat calon gubernur dan wakil gubernur. Terakhir, yang ingin dikatakan kepada tim pemenangan, kepada warga Jabar khususnya keseluruhan, apa terakhir? Kemenangan ini bukan kemenangan pasangan nomor 4, tapi kemenangan seluruh masyarakat Jawa Barat. Kemenangan bukan hanya nomor 4 tapi seluruh warga. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi dan ya, terima kasih. Terima kasih. Dan itu saudara bagaimana tadi pernyataan dari Deddy Mulyadi, Cagup nomor 4 Pilgub Jawa Barat, bahwa memang sejauh ini yang mereka pikirkan adalah nanti langsung mengukur postur anggaran di Jawa Barat, APBD tentunya. Dan ini nanti langsung dikerjakan terkait dengan fokus-fokus isu baik itu kemiskinan, infrastruktur dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya nanti bagaimana nanti hasil akhir daripada Pilgub Jawa Barat, apakah memang benar Deddy Mulyadi menang dengan angka yang cukup signifikan. Kita lihat nanti. Rapat Termas dan Imam melaporkan dari Subang, Jawa Barat.